Singgah sebentar beli durian. Jika Bapak Ibu tidak semangat menjawab salam, itu tandanya tadi makan kekenyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nampak yang kekenyangan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Ketua MUI Kabupaten Deli Serdang, Bapak Kiai Haji Amir Panatagama. Semoga beliau selalu sehat dan panjang umur. Amin. Sehingga dapat senantiasa mendedikasikan umurnya untuk bisa menolong agama Allah melalui lembaga resmi Majelis Ulama Kabupaten Deli Serdang. Kayaknya sentimen nih. Juga yang sama kita hormati Abangda Haji Surya, Ketua Basnas Kabupaten Deli Serdang, selaku orang terkaya di Kabupaten Deli Serdang. Di tangan beliaulah letak kendali keuangan di Kabupaten Deli Serdang. Bahkan dakwah pun maju atau berhenti itu di tangan beliau. Kita doakan beliau sehat selalu, panjang umur. Selagi beliau memimpin, insya Allah dai binaan akan tetap terus berlanjut. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Juga yang sama kita hormati Ketua Kakua Kecamatan Sibulangit, kemudian para dai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terkhusus dai kita yang kali ini alhamdulillah dengan izin Allah bisa memenangkan pertarungan legislatif, Pak Ustadz Haji Dwi Andi LC Lubis. Semoga dengan beliau duduk, beliaulah orang nomor 1 yang menjadi muzaki nanti di Basnas Kabupaten Deli Serdang, sehingga dakwah tetap terus berlanjut. Amin ya Rabbal. Kalau udah duduk, gak usah masukkan lagi dai. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama warga Desa Bukum. Hah? Desa Bukum. Kecamatan Sibulangit yang telah menyambut kami, memfasilitasi kami sehingga kami bisa menyelenggarakan acara peringatan Isra Mi'raj kali ini. Sekaligus kami sudah bisa menutup penutupan dai 2023-2024. Di dalam hadis disebutkan innamal a'malu bi khawatimihi. Amal yang dihitung itu yang di ujungnya, bukan di awalnya, bukan yang di tengahnya, tapi yang di ujungnya. Berhasil tidaknya dakwah kita binaan selama 7 bulan ini itu dapat dilihat di ujungnya.
Dan alhamdulillah di ujungnya yang hadir luar biasa banyaknya. Berarti ini berhasil Pak Kiai. Alhamdulillah, harapan Kiai tercapai. Dari 4 orang sekarang sudah lebih 40 orang. Mudah-mudahan ke depan dipertahankan dan honornya ditingkatkan lagi. Amin ya rabbal alamin. Udah ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Berhubung yang dihadapi dai-dai semua, jadi nggak perlu panjang kali, lebar kali. Kalau umum jamaah diterangkan pun 1 jam nggak paham, tambah 1 jam lagi. Tapi kalau dai cukup kasih judul sama subtema, pahamlah itu. Tinggal nerangkan masing-masing. Maka ceramah Ustadz hari ini tidak usah panjang-panjang, tidak usah lebar-lebar, cukup 15 menit saja. Setuju Bu ya? Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ikan kakap, ikan senangin, banyak cakap masuk angin. Ikan mujair, ikan sembilan, begitu cair kami pun pulang ya kan? Bapak Ibu, tidak saya sampaikan runut dari awal hingga akhir. Saya ingin mengambil satu kalimat di dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 1, di mana ini merupakan dasar dalil kalau Nabi benar-benar telah diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina, yang telah kami berkahi daerah sekelilingnya, yang untuk kami perlihatkan sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di ayat ini Allah sebut nabinya Muhammad dengan kalimat bi'abdihi. Kita ingin kupas kalimat bi'abdihi saja, karena kalau semua dikupas gak cukup waktunya. Kita ingin kupas kalimat bi'abdihi. Allah secara tegas mengatakan kepada Nabi Muhammad dengan kalimat bi'abdihi, hambanya. Siapa hamba yang dimaksud di sini? Mayoritas ulama mengatakan dialah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada sebahagian kecil ulama yang mengatakan bi'abdihi di sini Nabi Musa, karena kebetulan ayatnya adalah surat Bani Israel, ceritanya tentang Bani Israel, sehingga ada sebahagian kecil ulama Nabi yang dimaksud di sini adalah Nabi Musa. Hamba yang dimaksud di sini adalah Nabi Musa. Tapi pendapat mayoritas tidak. Bi'abdihi, hamba yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah secara tegas mengatakan kalau Muhammad adalah hambanya. Lalu yang menjadi pertanyaan kepada kita semua, khususnya para dai dan umumnya kita semua, apakah kita juga sudah layak diakui sebagai hambanya? Atau jangan-jangan belum? Kalau sekedar semata-mata mengaku-ngaku, itu paling gampang. Pertanyaannya, apakah pengakuan kita diakui oleh Allah atau tidak? Ini sebagai bentuk evaluasi. Maka hari ini kita akan kupas itu, sekaligus evaluasi sejauh mana kehambaan kita diakui oleh Allah atau belum. Baik, di dalam satu hadis ada disebutkan Ta'isa Abdud Dinar, Ta'isa Abdud Dirham, Ta'isa Abdul Khamisah, In Uqtiya Rodiya.
wa illam yu'to sahito. Sungguh celaka hamba dinar, sungguh celaka hamba dirham, sungguh celaka hamba pakaian. Jika dia diberi rodia, dia pun senang, dia pun ridho. Wa illam yu'to, namun jika tidak diberi sahito, dia pun marah, dia pun murka. Standar seseorang dikatakan sebagai hamba tergantung bagaimana sikapnya. Bila dia dapat, senang. Bila tidak dapat, ngamuk. Maka ini ciri-ciri hamba tersebut. Contoh. Hari ini kita berkumpul, alhamdulillah. Setelah berkumpul sholat Jumat, ada jamuan yang disuguhkan oleh warga desa Bukum. Apa itu? Makan kambing 2 ekor. Ternyata alhamdulillah kita semuanya dapat kambing. Senang nggak Bapak Ibu? Senang. Ternyata ada 1-2 begitu sampai kambingnya sudah habis, akhirnya nggak dapat, ngamuk-ngamuk dia. Maka ini ciri-ciri dia itu adalah hamba kambing. Itu aja standarnya, Pak. Bila dapat senang, nggak dapat ngamuk, itulah standarnya. Setuju? Musim caleg kemarin, kepingin semua duduk, tapi ternyata nggak semua duduk. Sebahagian duduk, sebahagian tidak. Ternyata sebahagian duduk. Ustadz Andi, senang? Kok sok ditanya? Alhamdulillah, manusiawi. Tapi bila ada yang nggak duduk, ternyata marah-marah, itu tanda kalau dia adalah hamba caleg. Itu aja standarnya. Kira-kira Ustadz Banta kemarin nggak marah-marah? Inilah untungnya gabung sama dai ini. Dapat syukur, nggak dapat sabar. Standarnya begitu. Dapat rodia, senang. Nggak dapat sahito, murka. Itu ciri-ciri hamba tersebut. Tuh. Begitu menjelang lebaran, dibelikan suami baju baru. Senang ibu? Alhamdulillah. Ternyata kali ini suami ngumumkan, Dek, untuk lebaran kali ini minta izin, minta maaf, nggak ada baju baru. Kira-kira tetap senang atau ngamuk? Jawab dulu. Senang, bagus. Tapi kalau ngamuk, berarti itu namanya hamba pakaian. Bahasa Arabnya khomisoh. Itu standarnya. Termasuk Ustadz setiap ceramah pulang dapat amplop, senang. Ternyata satu ketika nggak dapat amplop, marah. Kalau ada yang marah, itu namanya Ustadz amplop. Maaf, kita tegas-tegas. Kita nggak mau lembek-lembek lagi. Dapat senang, nggak dapat ngamuk. Masjid apa itu? Bekan apa itu? Itu ciri-ciri Ustadz amplop. Itu aja Pak. Kayak saya, alhamdulillah, setiap saya ceramah nggak pernah saya berharap amplop Pak. Nggak pernah Pak, demi Allah. Itu di rumah amplop saya buangi Pak. Nggak sombong. Emang isinya yang diambil. Itu ciri-ciri. Sekarang kita tes Pak Haji Surya. Begitu kerja sebulan dapat gaji, senang Pak Haji? Alhamdulillah. Ternyata 2 bulan ke depan pering nggak ada gaji, kira-kira marah nggak? Karena ada rapel, kurasa kalau zong itu kurasa ngamuk juga. Nah, standarnya begitu Pak. Standarnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, untuk memastikan apakah kita betul layak diakui sebagai hamba Allah atau tidak, dalam kitab Tafsir Al-Misbah di situ ada keterangan. Imam Ja'far As-Shadiq pernah menyebutkan 3 kriteria layak seseorang disebut sebagai hamba Allah. Yang pertama, yang namanya hamba tidak pernah merasa memiliki.
Lihat hamba, dia hanya wajib bekerja untuk tuannya 24 jam. Jangankan upah, diri mereka pun bukan miliknya, tapi milik tuannya. Ketika sang tuan hendak menjualnya, maka sang hamba pasrah, gak bisa berkata apa-apa. Begitulah hamba, begitulah budak, tak punya apa-apa, semuanya milik tuannya. Dalam konteks kita kepada Allah, baru seseorang layak dikatakan sebagai hambanya apabila dia tidak pernah merasa memiliki. Walaupun hartanya banyak, walaupun mobilnya banyak, walaupun kebunnya banyak, walaupun istrinya banyak, pokoknya semuanya banyak. Yang namanya hamba Allah, dia tidak pernah merasa memiliki. Dia yakin semua itu adalah milik Allah. Seperti itulah hamba. Ketika seseorang itu merasa memiliki, kalau itu adalah miliknya, maka akan dikhawatirkan jatuh kepada sifat kesombongan. Ingat, yang berhak memiliki sifat sombong hanyalah Allah Ta'ala. Selainnya tidak pantas. Kenapa? Karena semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Harta kita titipan Allah, jabatan kita titipan Allah, kendaraan kita titipan Allah, kebun kita titipan Allah. Ya Bu, Bu, anak kita titipan Allah, suami kita titipan Allah. Maka ibu kalau umpama nggak sanggup ngurus suami, titipkan aja sama yang satu lagi. Karena memang hakikatnya adalah titipan. Cocok? Ada yang nggak cocok dari siapa? Kalau ibu nggak sanggup ngurus suami, Bu, saya mau kasih tips sama ibu-ibu supaya suaminya setia selalu bersama ibu. Mau? Betul? 3 saja tipsnya. Pertama, senangkan selalu matanya. Yang kedua, senangkan selalu perutnya. Yang ketiga, senangkan selalu nafkah batinnya. Ini tipsnya. Senangkan selalu matanya. Apa maksudnya? Usahakan ibu selalu tampil cantik di depan suami. Apa hukumnya nyemir rambut putih dengan warna hitam? Haram, kecuali 2 keadaan, kecuali 2 kondisi. Pertama, dalam kondisi perang. Laki-laki yang udah berubah gak mungkin dibiarkan putih menghadapi musuh. Ketika itu boleh kita semir rambut putih dengan warna hitam. Nah, yang kedua, ini pendapat Imam Romli dalam fikih Syafi'i. Imam Romli merupakan Syafi'i Shaghir, Syafi'i kecil. Apa kata beliau? Yang kedua, ketika suami nyuruh istrinya yang sudah beruban rambutnya untuk disemir dengan warna hitam, maka ketika itu boleh secara syariat. Apa tujuannya? Supaya istri di rumah selalu tampil cantik dan muda. Bayangkan nih Bu, bapak-bapak nih di tempat kerja yang mereka tengok seger selalu. Betul nggak Bang Surya? Yang di kantor tuh seger nggak Bang Surya? Seger nggak? Mana seger sama yang di rumah? Seger. Begitu pulang ke rumah, istri nggak berpenampilan menarik dan cantik. Yang di kantor wangi, yang di rumah bau GPU sama balsem. Bentar-bentar sendawan. Udah gitu kentut pula itu. Ini bahaya ini kalau dibiarkan. Makanya fatwa Imam Romli boleh diikuti. Silakan kalau suami suruh, silakan semir. Yang putih menjadi warna hitam. Tujuannya supaya istri nampak muda dan segar selalu. Tujuannya tadi supaya mata suami tetap selalu memandang kepada istrinya. Itu tujuannya. Maka ibu-ibu senangkan selalu mata suami. Tampil cantik selalu. Dah. Kemudian Ustadz, saya bukan nggak kepingin cantik, kepingin kali sih Ustadz ke salon tiap bulan. Cuman lakiku gang pelit, kayak mana itu?
Kadang ada suami kepingin istrinya tampil cantik, tapi pelit sama bininya. Ada nggak kira-kira kayak gitu, Bu? Ada? Ada semua. Jangan-jangan yang di sini nih. Jangan pelit Pak sama istri. Ini pesan saya untuk para dai. Jangan pelit sama istri. Kadang banyak juga bapak-bapak nih sama bininya pelitnya, nauzubillah. Sama bini orang baik kali. Ya, ini nah, yang kedua apa tadi, Bu? Supaya suami selalu setia, senangkan perutnya. Apa maksudnya? Iya, masakan kesenangan suami. Nah, jadi istri harus cerdas, harus pandai, harus pintar dalam hal mengelola makanan. Usahakan variasi. Ini bayangkan, seminggu Ramadan masaknya terong terus. Buat variasi. Harus begitu. Senangkan suami, perutnya. Baru yang ketiga, maaf, senangkan batin suami. Kapan suami berhajat, kabulkan hajatnya. Jangan pernah tolak-tolak. Beda laki-laki sama perempuan. Tapi udahlah, dalam kali kajiannya gak usah dibahas. Oleh karena itu yang namanya hamba tidak pernah merasa memiliki. Walaupun hartanya banyak, jangan pernah merasa memiliki. Ketika kita merasa memiliki, kita akan jatuh pada sifat sombong. Ingat, orang sombong nasibnya selalu tragis. Orang sombong nasibnya selalu dihinakan oleh Allah. Man tawadu'a lillahi ahadun illa rafa'ah. Tidaklah seseorang yang tawadu, rendah hati kepada orang lain karena Allah, kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Semakin kita merendah, Allah akan tinggikan derajatnya. Berarti mafhum mukhalafahnya, semakin kita merasa tinggi, Allah akan rendahkan. Lihat sejarah orang-orang sombong, karam dibuat Allah. Fir'aun sombong, ngaku Tuhan, karam di Laut Merah, dijedah. Raja Namrud sombong, saking sombongnya dia pernah merasa telah membunuh Tuhannya Ibrahim dengan anak panahnya. Padahal itu tipu daya Allah. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, tangkap itu anak panah Namrud, lalu kamu ambil, kamu tancapkan ikan di laut, kemudian kau turunkan balik. Begitu turun ada bekasnya. Apa kata Namrud dengan sombongnya? Lihat Ibrahim, Tuhanmu sudah mati bunuh, ini bekasnya. Ternyata tipu daya Tuhan. Namrud yang merasa telah membunuh Tuhan. Oh Bapak Ibu, matinya Allah utus seekor lalat. Menurut versi yang lain nyamuk. Masuk melalui lubang hidungnya, kemudian tembus ke otaknya, lalu otaknya digigit-gigit oleh nyamuk tersebut. Saking gatalnya nggak sanggup, pakai tangan dia garuk, nggak mempan, nggak hilang. Dia ambil batu, dia kokokkan, baru hilang. Kemudian muncul lagi, dia kokokkan lagi, hingga akhirnya kepalanya pecah. Saking gatalnya. Seorang Namrud ngaku membunuh Tuhan, mati gara-gara seekor lalat masuk dari hidungnya. Maka hati-hati Bapak Ibu yang lubang hidungnya besar. Nah, aku nggak doakan. Ya, aku nggak doakan. Mana tahu naas ya kan? Jangan terus dipegang hidungnya, bukan jadi ketahuan. Seorang Namrud. Begitu juga contoh-contoh yang lain. Biasanya orang kalau merasa tinggi akan direndahkan oleh Allah Ta'ala. Maka kepada sahabat kami, dai kami, Ustadz Dwi Andi, alhamdulillah, bismillah, beliau sebentar lagi dilantik. Duduk jadi anggota dewan. Jangan lupakan kami ini. Insya Allah. Saya sudah lama kenal beliau. Tahun 99 sudah kenal. Karena beliau abangan kelas saya di MAKN. Beliau kelas 2, saya kelas 1. Beliau kelas 3, saya kelas 2. Beliau berangkat ke Mesir, saya kelas 3. Kirim surat beliau sama kami untuk nyusul beliau. Tapi kan memang dana nggak ada, ya udahlah. Akhirnya kuliah di Mesir juga, Medan sekitar. Dapat titel LC juga. Memang kalau beliau lisan, saya lebih caniago. Yang kedua, kalau kita merasa memiliki, begitu hilang sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Maka jangan pernah merasa miliki. Almarhum dai sejuta umat. Siapa Bapak Ibu? Haji Zainuddin MZ.
Kalau Ustadz Somad digelar oleh Rektor UIN Malang, dai berjuta-juta umat. Kalau Kiai Haji Jainuddin MZ digelar dai sejuta umat. Kalau Ustadz Bulungan dai 40 orang. 40 orang betul. Ya alhamdulillah masih ada yang dengar. Ketimbang nggak ada lagi yang dengarkan awak ya kan. Apa kata dai sejuta umat Kiai Haji Jainuddin MZ? Hiduplah seperti tukang parkir. Begitu pagi masuk mobil, masuk lagi sampai siang, penuh lahan parkir itu dengan berbagai jenis merek mobil. Senang tukang parkir itu? Senang. Begitu sore satu persatu mobil tadi pun pergi meninggalkan lahan parkir, hingga akhirnya satu lahan pun diparkir tadi, nggak ada mobil yang tersisa. Apakah tukang parkir merasakan sedih? Stres? Tidak. Kenapa? Karena dia menyadari mobil yang banyak itu bukan miliknya. Dia hanya bertugas sebagai penjaga, penerima amanah, penjaga titipan, pemelihara, bukan pemilik yang sesungguhnya. Maka ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah, waktu belajar dulu kuliah pasca sama Profesor Ramli Abdul Wahid, guru besar hadis, musibah itu ada dua. Satu musibah sugro, kedua musibah kubro. Kalau hilang dunia itu masih kecil. Contoh, hilang handphone itu masih kecil, sabar, seminggu kemudian kita bisa beli lagi yang baru, ada solusinya. Hilang kereta itu masih kecil, sabar, insya Allah sebulan kemudian bisa terbeli lagi yang baru, walaupun dengan cara kredit. Artinya ada solusi. Maka jangan sampai gara-gara hilang handphone, uring-uringan, sedihnya nggak ketulungan. Jangan gara-gara hilang kereta, uring-uringan, stresnya minta ampun. Itu kecil semua itu. Ada solusinya nanti. Malah kalau hilang kereta yang buruk, itu tanda kalau kamu mau beli kereta yang baru. Jadi nggak usah uring-uringan. Betul Pak. Hilang anak, nggak usah sampai sedih kali. Meninggal umpama, masih ada solusi. Buat satu lagi. Ada solusi. Termasuk hilang istri, nggak usah sampai stres sekali Pak. Ada solusi. Apa? Hah? Kawin lagi. Walaupun sebetulnya nggak mesti mati dulu kawin lagi, masih hidup pun boleh tuh. Gimana Pak Kiai, ada lihat nggak? Karena Kiai belum sah Kiainya, maaf. Kata Ustaz Somad, baru syarat Kiai itu kalau istrinya 2 itu. Kalau pesantrennya udah ada, tinggal istrinya. Itu kata Ustaz Somad. Berarti belum sah Kiai. Hah? Ibu ikut Pak Kiai? Jangan takut Bapak Ibu, ibu-ibu yang di luar jangan takut. Kami para dai ini, mana ada istrinya yang 2, 3, nggak ada. Semuanya satu istrinya ini, insya Allah. 1 di Pakam, 1 di Langkat. Nah Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ini yang pertama. Ya, yang namanya hamba tidak pernah merasa memiliki. Sebanyak apapun, jangan pernah kita merasa memiliki. Itu semua adalah titipan Allah. Ya Bu? 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 Masih hidup? Masih. Suami pun juga titipan Allah. Jadi kalau ibu nggak sanggup ngurus suami lagi, ya udah titipkan sama yang lain. Karena suami juga titipan. Nah ini yang pertama, kita persingkat aja. Yang kedua, syarat seseorang baru layak disebut sebagai hamba Allah apabila dia mampu mengindahkan perintah Tuhannya. Perintah Tuhan nggak banyak-banyak, ada 2. 1, menjalankan perintahnya. Yang kedua, meninggalkan larangannya. Maka kepada saudari kami yang mu'alaf, yang baru masuk Islam, tadi benar apa yang disampaikan oleh Kiai. Walaupun kami ini banyak yang dai, bahkan ada yang kiai, ada yang haji, tapi hari ini, detik ini, saat ini, kamu berdua adalah orang yang paling mulia dibanding kami semua. Betul Bapak Ibu? Kenapa begitu? Karena kamu berdua, di saat kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, seluruh dosa-dosa kamu bersih semuanya. Mulai detik ini, kamu mulai hidupmu dari 0 lagi. Persis kayak Pertamina, dari 0 ya.
Belum ada dosa. Kami, walaupun ustadz, kiai, tetap ada dosanya. Bahkan banyak kurasa. Kenapa nggak banyak? Jadi ustadz ini sebetulnya bukan enak, payah, resikonya berat. Bayangkan Anda ditanya sama jamaah, kita sampaikan satu jawaban fatwa, ternyata fatwanya sesat, fatwanya salah, diamalkan sama 200 jamaah. Dosa jamaah siapa yang mikul kiai? Kita yang mikul kalau kita menyampaikan fatwa yang sesat, yang salah, diamalkan jamaah. Dosa mereka, kita juga yang pikul. Makanya jadi ustadz itu resikonya berat. Makanya wajar, bayarannya pun besar karena resikonya berat. Iya, sesuai itu dengan apanya resikonya. Begitu saran nih kan? Likuli izomil balak izomul jasa. Ya kan Ustaz? Surya lawan. Tolong dipikirkan itu Bang Surya. Resikonya berat. Iya. Tadi orang lagi jalan. Nah, oleh karena itu kepada kamu berdua saudari kami, sekarang sudah jadi saudari kami, saudari seiman dan seislam. Selamat, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kamu berdua untuk tetap mempertahankan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Kalau ada konteks dalam bernegara NKRI harga mati, maka dalam konteks beragama Islam sampai mati. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia termasuk orang-orang yang merugi dan tidak diterima oleh Allah. Alhamdulillah, hidayah itu mahal. Pertahankan. Mudah-mudahan. Cuman nggak sekedar Islam, isi alam. Islam yang sesungguhnya. Pesan Kiai tadi, belajar, belajar, dan belajar. Insya Allah, orang yang mati dalam keadaan muslim dijamin Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Belajar kepada ya pengurus masjid kita ini, termasuk pengurus MUI, ya kan? Nah, kemudian datangi juga kalau bingung-bingung Pak Tua Sibulangit. Kalau beliau nolak, laporkan sama ketua MUI. Oke Mbak ya, nah, selamat. Ya, berbahagia, kami pun ikut juga turut merasa bahagia karena telah bertambah saudara kami. Ingat, saudara kamu berdua bukan yang di sini. Seluruh umat Islam yang ada di dunia adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang muslim, setiap orang mukmin adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara persaudaraan kamu. Jadi kalau ada musuh-musuh, damaikan segera. Kalau ada ribut-ribut, islahkan segera. Karena kalau dipertahankan ribut terus makin memisah, ini bahaya. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, itu muzakarah kami yang malam Rabu Kiai sama dai-dai di Tembung. Ada situ kalimat babu la tanzilur rahmatu fi qaumin fihim qatin. Nauzubillah. Bab tidak turun rahmat ke dalam satu majelis, ke dalam satu kaum bila di dalamnya ada yang qatin, putus silaturahim. Disebut Nabi dalam hadis yang lain, bila ada orang kumpul-kumpul mengadakan zikir, taklim, muzakarah, Allah turunkan rahmat, sakinah, magfirah dan segala macamnya. Tapi bila ada di antara kamu satu saja yang sedang putus silaturahim di tengah-tengah majelis ini, kata Nabi, silakan angkat kaki dari sini. Dan gara-gara kamu suatu orang, kami nggak mendapatkan rahmat dari Allah. Tiba-tiba pemuda berdiri, begitu bangkit, dia pun lari-lari meninggalkan majelis Nabi. Kira-kira 1 jam kemudian balik lagi. Begitu balik ditanya Nabi, tuh dia doh, kemana kau tadi? Rupanya margahara. Bentar keluar ya Rasul, jumpai bibi saya. Kenapa? Saya udah 3 hari nggak cakapan. 3 hari yang lalu kami ribut, lalu nggak cakapan. Saya nggak mau gara-gara saya seorang, majelis kita rugi, nggak dapat rahmat dari Allah. Saya keluar bentar, saya jumpai bibi saya minta maaf, dia pun minta maaf. Sekarang hubungan kami kembali membaik, saya pun balik lagi kemari. Itulah gentlemannya sahabat tadi. Nabi suruh angkat kaki. Sekarang saya pula yang menggantikan posisi Nabi. Saya hitung 1 sampai 3. Kalau ada di antara kita yang qati'ur rahim, tinggalkan masjid ini. Ini serius, nggak main-main. 1. Silakan Pak, jangan gara-gara Bapak qati, kami nggak dapat rahmat dari Allah. 2.
3. Silakan Pak. Nggak ada. Ada? Ada? Nggak ada? Alhamdulillah. Nggak ada Kiai. Nggak ada yang jujur maksudnya. Nah seperti itulah ruginya kita. Takut kalau jujur, ketua Basnas pun pulang takut. Tapi jangan berkecil hati Bang. Jangan berharap kalau orang semuanya senang sama kita. Itu mimpi di siang bolong. Bagaikan mengharap tetesan air di gurun pasir yang tandus. Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena sekelas Rasulullah, manusia yang sempurna, luar biasa, banyak yang gak senang. Apalagi sekelas ketua Basnas. Apa kata Haji Jalil MZ? Jika kamu punya 10, 9 dekat akrab sama kamu, 1 membenci kamu, memusuhi kamu, kau rawat betul-betul yang 9 itu. Jangan gara-gara yang 1, yang 9 pun jadi rusak. Sebaliknya jika kamu punya 10 teman, 1 yang akrab dekat sama kamu, 9 memusuhi kamu, ya udah kau pelihara betul yang 1 itu. Jangan gara-gara 9 yang memusuhi kamu akhirnya yang 1 pun hilang semuanya. Setuju? Kok jadi tegang gini suasana? Berarti ada ini. Emang nggak mau keluar ya ada. Aku yakin ada ini. Tapi yang dikeluarkan dari grup tadi pagi bukan bagian satu, bagian dan bukan dari bagian memutuskan silaturahmi. Insya Allah. Nah, habis waktunya. Belum banyak. Jadi yang namanya hamba mengindahkan perintah Tuhannya. Perintahnya kerjakan, larangannya tinggalkan. Apa perintahnya? Yang wajib-wajib dulu. Sholat. Kepada mbak-mbak ini belajar sholat, ya. Belajar sholat. Karena kalau sudah muslim wajib melaksanakan aturan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Gak boleh kita paksa orang lain untuk masuk ke dalam agama. Dulu di masa sahabat ada seorang bapak, anaknya masih non, bapaknya sudah muslim, dengan megang golok diancam, masuk Islam enggak kau? Dari situlah turun ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Silakan mau masuk, silakan, enggak. Tapi begitu kita sudah masuk, wajib ikuti aturan yang ada dalam agama yang kita ikuti itu. Nah, dalam Islam ada aturan, perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Apa yang diperintah, yang wajib-wajib terutama sholat. Insya Allah belajar sholat, jangan tinggalkan sholat. Termasuk yang sudah lama muslim, jangan tinggalkan sholat. Karena itu kewajiban, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Insya Allah ya. Nah, kalau ada rasa-rasa malas, itu godaan setan itu. Lawan. Agib pernah menulis buku kecil judulnya Ketaatan yang Dipaksakan. Ya memang awal-awal memang harus dipaksa. Awal-awal memang dipaksa, tapi lama-lama kalau udah enak, nggak lagi terasa paksaan. Malah kewajiban berubah jadi kebutuhan. Insya Allah, kuncinya nih, niat. Kalau udah niat, kaki pun gerak, langkah mudah. Tangan pun ngambil sajadah gampang. Kuncinya niat. Jangan sampai nggak sholat, karena itu kewajiban. Dan itu merupakan tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah menegakkan agama. Yang meninggalkan sholat berarti dia telah menghancurkan agamanya. Ya, lawan godaan setan itu, lawan, paksa diri untuk mau mengerjakannya. Lama-lama nanti enak insya Allah. Oke Mbak ya, itu 1, jangan tinggalkan sholat. Kalau malas diperturut ada aja alasannya itu. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Itu kalau orang malas ada aja alasannya. Nah, sekarang lain pula alasannya. Subuh kenapa nggak sholat? Pergi maraton. Zuhur pergi ke salon. Asar main badminton. Maghrib nonton sinetron. Isya minum hemapiton. Mati kena smackdown. Nah, itu kalau orang malas begitu ada aja alasannya. Wah kok nggak sholat? Lampu merah. Wah lampu hijau. Macet. Wah kenapa nggak sholat? Aku kalau sholat Ustaz pikiranku masih sibuk kemana-mana, belum bisa tenang. Ya baguslah wah sholat pikiran kemana-mana, ketimbang asik kemana-mana nggak sholat ya kan? Nah, intinya jangan tinggalkan
sholat. Karena itu juga termasuk identitas kita. Di samping kewajiban. Yang mbak-mbak ya, aku terusus sama mbak-mbak berdua, umumnya untuk warga di sini. Sebagai muslim, jangan tinggalkan sholat, apalagi Jumatan. Karena kalau khusus Jumat, kewajiban laki-laki bukan sholat zuhur, tapi sholat Jumat. Maka ke depan mudah-mudahan setiap Jumat masjid kita ini terisi ramai. Kalau warganya hadir semua, banyak juga nggak Pak? Yang muslim pasti banyak, saya yakin itu. Maka kepada bapak-bapak yang hadir, bukan hanya zuhur, tapi kalau khusus hari Jumat, kewajiban laki-laki adalah sholat Jumat. Hitung-hitung dapat ilmu, ada khutbah yang bisa kita dapatkan. Nah, mudah-mudahan ini tidak ditinggalkan. Apalagi masuk nanti Ramadan, puasa. Nah, puasa sudah ada seminggu lagi kurang lebih, itu kewajiban. Insya Allah bisa. Kuncinya nih, niatnya mbak ya. Nah, dari mulai subuh sampai terbenam matahari, dilarang makan, dilarang minum. Merokok Ustaz boleh? Gimana Pak? Merokok? Nah, kalau rokoknya cuma rokokin aja, nggak apa-apa, asal jangan dihisap asapnya. Tapi kalau dihisap tembus tenggorokan ya batal. Nah, selama puasa jangan makan, jangan minum, jangan merokok dan lain sebagainya. Kuncinya nih niat. Insya Allah mudah. Kuncinya niat. Tapi kalau nggak niat, mau kemana Wak? Mau ke Medan Ustaz? Ngapain kerja? Puasa Wak? Ya puasa lah Ustaz. Kok gak bontot? Jogo-jogo. Nah ini nggak niat ini. Masa puasa kok gak bontot? Alasannya jogo-jogo. Insya Allah puasa nanti enak. Puasa tuh enak. Badan ringan, sehat, sumur tasihu dengan puasa. Insya Allah sehat. Semua ajaran Islam tidak memberatkan kita. Insya Allah semuanya ada hikmahnya. Nanti zakat bila mampu. Gak mampu zakat gak apa-apa. Haji bila mampu. Gak mampu berhaji gak ada masalah. Di samping itu tinggalkan yang haram-haram. Insya Allah bila dua ini kita kerjakan, berarti kita layak disebut sebagai hamba Allah. Kerjakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Setuju Pak ya? Insya Allah. Terakhir singkat. Syarat seseorang baru dikatakan sebagai hamba Allah dalam kitab tersebut adalah setiap melakukan sesuatu selalu mengaitkan bahwa ini terjadi karena izin dan restu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis qudsi dikatakan, ya abdi anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid, atau wallahu fa'alun lima yurid. Engkau punya kehendak, engkau punya kemauan, aku juga punya kemauan. Nah, yang terjadi apa yang dimaui oleh Allah. Kayak kisah Isra Mi'raj. Sebetulnya dalam tafsir Al-Misbah ada keterangan Nabi sedikit pun kehendaknya nggak ada. Yang ada semata-mata adalah kehendak Allah. Tapi karena Allah berkehendak, Nabi nggak berkehendak, hasil nggak? Hasil. Contoh yang kedua, Maryam nggak ada kehendak dia untuk bisa hamil. Kenapa? Walam yamsasni basar. Sebab belum ada suami laki-laki yang menyentuh diriku. Masa aku hamil? Maryam nggak mau. Tapi karena Allah berkehendak, Allah mau. Hasil nggak? Hasil. Maka ketentuannya adalah kehendak Allah. Manusia berkehendak, Allah kalau nggak berkehendak, ya nggak hasil. Kayak aku ceramah siang nih, kalau bisa ceramah dapatlah teh manis kira-kira. Ternyata Allah nggak berkehendak, air putih pun nggak nampak. Aku tengok, coba air putih pun nggak ada. Berarti Allah nggak berkehendak. Ya kan nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nah, apa lagi teh manis? Itu aja kuncinya. Baru kalinya aku ceramah nggak dikasih minum. Padahal panitianya basnya semuanya. Ustaz Andi berkehendak duduk, Allah berkehendak duduk. Semuanya kehendak. Ustaz Banta berkehendak. Ada berapa aku melanjutkan. Tapi karena Allah belum berkehendak, makanya belum duduk. Tapi insya Allah kata Bang Haji Surya, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan bisa duduk. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka segalanya kaitkan kepada Allah. Semua yang terjadi itu semua atas izin Allah. Bikana makana, bi yakunu mayakunu. Dengan sebab aku yang terjadi ya terjadi, yang akan terjadi ya akan terjadi. Seluruh isi Quran dan Mushaf itu semua terangkum dalam Al-Quran. Seluruh isi Al-Quran terangkum dalam surat Al-Fatihah. Seluruh isi Al-Fatihah terangkum dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu terangkum pada huruf ba-nya. Bi.
Nah, itu ada rahasianya. Nah, nanti kalau dibahas 1 jam lagi panjang, nggak usah lah, ya kan? Dijelaskan kali itu nanti nggak ada tambahannya, ya udah. Sampai di sini aja. Intinya semuanya ini karena Allah. Semuanya karena Allah. Semuanya karena izin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan nggak akan terjadi. Kalau Allah nggak merestui nggak akan terjadi. Kalau Allah nggak menghendaki nggak akan terjadi. Tapi kalau Allah menghendaki mudah sekali sama Allah. Mudah-mudahan keyakinan Bang Surya terus jadi pendiam gini. Jadi nggak ada dan cekap tuh. Oke. Nggak ada. Baik, kepada warga muslim sebetulnya untuk dai-dai ini udah dikunyah-kunyah materi. Nah, cuman untuk warga yang di sini mudah-mudahan yang 2 ini bisa kita jalankan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Sholat, puasa, zakat jika mampu, kalau nggak mampu ya nggak ada masalah. Puasa, haji kalau nggak mampu nggak ada masalah. Kemudian yang dilarang, yang haram-haram juga kita tinggalkan. Insya Allah yang dikerjakan perintah kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Insya Allah selamat kita di dunia dan selamat kita sampai nanti ke akhirat. Insya Allah kita masuk surga, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, terima kasih. Ceramah agak menggebu-gebu dan tergesa-gesa ini. Minta izin, minta maaf jika ada salah dalam penyampaian, jika salah dalam ucapan dan perkataan. Sekali lagi saya mohon dimaafkan. Semoga para dai sehat-sehat semuanya. Terkhusus untuk kiai kita dan ketua kita Bang Haji Surya, asbab beliau alhamdulillah program dai selama 7 bulan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ini hari adalah terakhir ya, penutupannya. Ya, mudah-mudahan segala yang sudah kita lakukan selama ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Ilmu yang kita sampaikan betul-betul lengket dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar yang telah kita dakwahi. Ya, sekali lagi sehingga mereka lebih mencintai dengan terhadap agamanya, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan dengan keikhlasan Bapak Ibu sekalian, kita semua sehat-sehat, panjang umur, Basnas semakin sukses, MUI pun juga semakin jaya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.